Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatu iman, pemirsa kajian online Bale Endah yang setia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa diberi kesempatan sehingga peserta atau pemirsa bisa menyaksikan video singkat dari terusan kajian online Bale Endah, yang semoga dengan adanya kajian ini sedikitnya menambah wawasan atau menjadi tadzkirah bagi kita semua. Sebagai pemuka, semua yang dilakukan manusia itu dengan tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun dengan alasan dia ingin menjadi hamba yang soleh ataupun dia ingin menjadi hamba yang unggul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berujung kepada ingin diterima amal ibadah tersebut. Kemana kita merujuknya? Karena pada akhirnya pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala itulah yang dirindukan. Puncak dari kenikmatan seorang hamba adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kenikmatan yang besar. Ikhwatu iman, namun dari apa yang kita usahakan diterima amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu apa yang menjadi sebabnya? Karena semua juga ingin amal dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu benar-benar dalam bentuk ibadah atau bentuk muamalah atau bahkan dalam ranah akidah ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang menjadi sebab amal itu diterima? Kalau misalkan kita lihat salah satu penafsir yang sangat terkenal sekali, bahkan suka menjadi rujukan, yaitu Ibnu Katsir, salah satu nama yang terkenal. Beliau ketika menafsirkan surat Al-Kahfi ayat 110 ayat terakhir yang diawali dengan qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul innama ana basyarum mitslukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Di sana tidak banyak persoalan yang dikutip, yang ditafsirkan oleh beliau, tetapi ketika masuk wa man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholiha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Nah, di sini yang menjadi poinnya. Beliau menyebut di dalam ayat ini ada dua syarat untuk diterimanya amal seseorang, entah itu dalam aspek muamalah, entah itu dalam aspek ibadah, bahkan dalam aspek akidah. Beliau menyebutkan ketika wa man kana faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha, maka di sana adalah bentuk penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka diekspresikan melalui falyamal amalan sholiha, penerimaan atau pengaplikasian atau pembuktian. Buktinya itu dengan apa? Dengan amal sholiha. Yang kedua adalah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Amalan sholihan dan la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, beliau kategorikan yang pertama amal soleh itu dengan al-mutaba'ah, dengan mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, itu beliau kategorikan dengan al-ikhlas, yaitu niat. Jadi kalau misalkan kita kerucutkan, dua syarat tersebut adalah yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah, mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan tidak sah kalau misalkan salah satu di antara dua syarat ini hilang. Entah itu ikhlasnya yang hilang, entah itu mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang hilang. Di sini perlu ada keterkaitan antara keduanya sehingga salah satunya tidak hilang. Ikhwati man rahimakumullah. Kalau misalkan kita terlalu jauh untuk menafsirkan, untuk mengartikan apa itu ikhlas, apa itu mutaba'ah, kalau misalkan kita bisa dianalogikan dalam keseharian,
Kalau misalkan kita posisinya sebagai anak, kita mungkin dulu pernah disuruh oleh orang tua, misalnya pergi ke warung untuk membeli sesuatu. Kalau misalkan ibu yang memerintah, mungkin ibu menyuruh kita ke warung untuk membeli garam dengan uang 5.000, padahal garam dengan harga 2.000. Di sana ada contohnya ikhlas, contohnya mutaba'ah. Kalau misalkan kita ikhlas saja dengan menuruti apa yang diperintahkan oleh ibu kita berjalan ke warung, pergi ke warung dengan ikhlas. Oh iya siap mah, biar saya belikan. Ikhlas kita berjalan ke sana, ke warung. Tapi ketika kembali, bukan garam yang diambil, bukan garam yang diberikan ke ibu kita, melainkan barang yang lain. Misalkan cabai yang diberikan, gitu. Tadi uang yang 5.000 tadi, kita belikan cabai itu bukan 2.000, tapi kita belikan semuanya 5.000. Padahal yang disuruh itu beli garam 2.000, gitu. Tapi kita kembali dengan membeli 5.000, tapi yang datang itu cabai. Kira-kira ibu akan menerima atau tidak? Bukan ini soal ibu ramah atau tidak, tapi sesuai perintah atau tidak, gitu. Sekalipun kita belanjakan semua, kita tidak ambil kembaliannya, kita belanjakan semua, tapi yang datang hanyalah cabai, ibu tidak akan menerima apa yang kita datangkan, apa yang kita berikan. Artinya apa? Tidak ada kesesuaian antara yang diperintah dengan buktinya, gitu. Itu kalau misalkan yang hadir cuman ikhlas. Nah, tapi kalau misalkan ternyata ikhlas ini tidak ada, tapi yang ada mutaba'ah, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh ibu. Ibu memerintahkan beli garam, oke. Kita beli garam. Uang 5.000, kita belikan garam 2.000 karena memang diperintah 2.000. Kita belikan garam kepada ibu dengan nominal yang sama, dengan barang yang sama. Itu sudah mutaba'ah, sudah mengikuti apa yang diperintahkan oleh ibu. Tetapi ada hal lain yang mengganjal. Ada hal lain yang mengganjal, yaitu keikhlasan kita kepada ibu. Rasa menerima kita terhadap perintah ibu, gitu. Bukannya kita, oh ya siap mah, saya belikan garam dan lain sebagainya. Apa yang kita katakan? Emang garam diberi, tapi ketika kita diperintahkan, belum apa-apa sudah minta kembaliannya. Kita berangkat dengan menendang pintu, wah masa kok gini sayang sama anak dan lain sebagainya. Itu artinya tidak ada keikhlasan, tidak ada sikap menerima. Kemudian ketika kita disuruh itu bukan karena birrul walidain, bukan karena kita berbuat baik kepada orang tua, tapi ternyata kita ingin imbalannya. Bahkan imbalannya itu lebih besar daripada apa yang kita beli. Garam 2.000, kembaliannya 3.000, dan kita terus mengharapkan ganjaran tersebut, gitu. Maka ketika ibu kita memerintahkan garam diterima, tapi perasaan ibu itu tersayat, gitu. Ada tergores, gitu. Maka kalau misalkan kita sinkronkan antara keduanya, pertama al-ikhlas, kemudian kedua al-mutaba'ah, antara ibu dan kita akan ada kesesuaian, akan ada rasa yang tertaut antara anak dan orang tua, antara yang memerintah dan yang diperintah. Ikhwati man rahimakumullah, kembali kita kepada aspek ibadah yang ini merupakan dua syarat untuk diterimanya amal ibadah kita. Ikhlas dan mutaba'ah. Ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, taruhlah kita diperintahkan untuk saum. Kita niat dengan ikhlas, oke, ikhlas. Tetapi di sisi lain harus juga ada mutaba'ah, harus juga mengikuti Rasulullah SAW, bukan dengan modal ikhlas saja. Kita sahur ikhlas, kita berpuasa ikhlas, kita menahan godaan ikhlas. Tapi ada gak aspek mutaba'ahnya di sana? Kita sahur jam berapa? Kalau misalkan kita memang ikhlas, tapi sahurnya sudah subuh, ya tetap saja salah, gitu. Artinya tidak cukup dengan modal keikhlasan saja. Oke, saum kita kuat sampai akhir, sampai maghrib, tapi ternyata di dalam saum-saum tersebut kita tidak bisa menjaga perkataan, tidak bisa menjaga hawa nafsu dan lain sebagainya, selain makan dan minum. Nah, ikhwati man rahimakumullah, ditambah lagi kalau misalkan bukanya sebelum waktu maghrib. Emang kita ikhlas, tapi saumnya sampai asar. Apakah hal tersebut bisa diterima? Tentu tidak.
ada satu aspek yang tidak masuknya, itu mutaba'ah, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Nah, kalau misalkan kita balikan, mutaba'ah oke, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oke. Kita saum, kita sahur dari dari sebelum azan subuh sampai berhenti azan, sampai datangnya waktu subuh. Kemudian juga kita mengikuti sesuai apa yang dicontohkan Rasul. Kita saum tidak bermas-masan dan lain sebagainya. Tapi ada yang diinginkan, bukan atas dasar ikhlas ternyata. Kenapa? Tapi karena mungkin faktor lingkungan, tetangga kita saum, oh kita ikut saum. Kalau misalkan kita tidak saum, disangkanya bukan orang Islam. Itu kan naudzubillah min dzalik. Dua aspek ini yang harus dimiliki kalau misalkan kita ingin diterima amal ibadah. Dalam aspek apapun itu, dalam bersedekah, dalam sholat, dalam zakat, dalam semuanya. Maka kalau misalkan kita tarik lagi lebih jauh, ikhlas ini berkaitan dengan batiniah. Dan yang namanya mutaba'ah itu berkaitan erat dengan namanya ilmu gitu. Atau dengan kata lain, ikhlas itu berkaitan dengan iman, keimanan, dan mutaba'ah itu berkaitan dengan amal gitu. Amal yang soleh, dengan ilmu, berkaitan dengan ilmu. Jadi kesesuaian antara ilmu dan amal, ilmu dan iman itu harus disesuaikan. Orang iman kepada Rasulullah SAW, orang iman kepada siapapun yang diikuti, tapi tanpa ilmu, apa yang akan kita berikan? Gitu. Jangan sampai pada akhirnya kita mengikuti apa yang orang lain kerjakan, apa yang sekiranya bagus di hadapan orang, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh perhatian dan lain sebagainya. Tapi ternyata tidak ada contoh dari Rasulullah SAW buat apa. Bahkan nanti kalau misalkan kita ikhwatu iman, pemirsa lebih tahu ya tentang hadis ancaman siapa yang mengada-ngadakan tentang urusan agama ini, bukan mendapat pujian, bahkan mendapatkan siksaan dan bahkan ancaman dari Rasulullah SAW. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, pemirsa kajian online Balai Endah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya kita harus mengintrospeksi diri, karena kita juga akan berlanjut untuk melakukan amal soleh, untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain. Maka dari sini kita mulai coba untuk mengintrospeksi. Ikhlas dan mutaba'ah itu menjadi dua kunci untuk diterimanya amal. Ikhlas berkaitan dengan batiniah, dengan iman, dan mutaba'ah berkaitan dengan ilmu. Mau kita beramal bagaimana, mau kita beramal yang baik bagaimana kalau misalkan kita tidak dilandasi dengan ilmu. Hanya ikut-ikutan, pada akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang taklid, yang akan mengikuti dengan hawa nafsu, dengan keikhlasan yang buta, tanpa diikuti ini apakah sesuai dengan Rasul atau tidak. Ikhwati iman rahimakumullah, sekian yang bisa disampaikan, semoga ada sedikit manfaat, menjadi tazkirah bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah diucapkan. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.